Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita semua bisa hadir pada kesempatan kali ini untuk mendengarkan ceramah dari saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Perkenalkan, nama saya Syakiro, NIM 2424011, Prodi Psikologi Islam 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya sholat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu dakwah. Hadirin yang berbahagia, sholat merupakan kewajiban bagi setiap pemeluk agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, bahwasanya sholat itu adalah sebagai sebuah tiang di dalam agama. Hal ini diibaratkan sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang ataupun tembok sebagai penyangga, maka dipastikan rumah tersebut akan roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat pentingnya sholat, orang yang sedang sakit pun diwajibkan untuk sholat. Jika ia tidak mampu untuk berdiri, maka ia diperbolehkan untuk duduk. Jika ia tidak mampu untuk duduk, maka ia diperbolehkan untuk berbaring, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam agama Islam. Rasulullah SAW pernah berkata, jika manusia mengetahui pahala salat subuh dan salat asar, maka mereka akan mendatangi walaupun harus dengan berat. Hal ini menjadi bukti bahwa besarnya pahala dalam mengerjakan salat. Salat tidak hanya sebagai kewajiban saja, tetapi salat adalah sebagai bentuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun. Yang artinya, celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salat. Orang-orang yang tidak mengerjakan salat, maka mereka akan celaka dan rugi. Karena jika salat seseorang baik, maka amalan-amalan yang lainnya juga akan baik. Namun jika salat seseorang buruk, maka amalan-amalan yang lainnya juga akan baik. Hadirin yang berbahagia, banyak dari kita mungkin sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari hingga lupa untuk menunaikan salat. Namun coba kita renungkan, Allah sudah memberikan waktu 24 jam dalam sehari, dan Allah hanya meminta untuk beberapa menit saja meluangkan waktu untuk menunaikan salat. Salat adalah sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang menunda-nunda salat, apalagi meninggalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Salat juga dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan tunaikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah bahwasanya keutamaan salat itu lebih besar daripada keutamaan-keutamaan ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Hadirin yang sekalian, dengan ayat di atas, seseorang tidak akan
melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, merampok, merampas harta milik orang lain, atau melakukan tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, hadirin sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas salat kita. Jangan sampai kita menjadikan salat itu sebagai kewajiban, namun jadikanlah salat itu sebagai kebutuhan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga salat, dan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk melaksanakan salat dengan baik sesuai dengan tuntutan dalam agama Islam. Demikianlah hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.